Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4112 sampai 4114. Chen Ping terdiam sesaat ketika dia mendengar kata-kata dari leluhur pola ilahi. Dia tidak menyangka bahwa evaluasi dan ekspektasi dari leluhur pola ilahi terhadapnya begitu tinggi. Chen Ping sendiri tidak memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Tetapi meskipun Chen Ping tidak menghancurkan formasi langit dan bumi, selama dia berkultivasi ke alam keabadian, dia bisa terbang ke surga. Hanya saja orang-orang yang terjebak di surga dan dunia manusia ini tidak memiliki cara untuk kembali ke surga. Mereka juga tidak dapat menggunakan kultivasi untuk meningkatkan alamnya dan kemudian naik. Jadi Chen Ping tidak perlu menerobos formasi besar langit dan bumi. Hanya saja dia menerima pola ketuhanan dari nenek moyang pola ketuhanan, dan juga memadatkan pola ajaib dari formasi iblis itu sendiri. Sekarang jika dia mengatakan bahwa dia tidak cukup baik dan tidak dapat menghancurkan formasi langit dan bumi, Chen Ping merasa sedikit bersalah. Jika saya memiliki kemampuan ini di masa depan, saya akan menerobos formasi besar langit dan bumi dan membiarkan kedua senior itu kembali ke surga. Chen Ping tidak punya pilihan selain menyetujuinya untuk sementara. Bisa, kalau kamu mau menunggu, kamu bisa, tetapi masalah penghancuran formasi besar langit dan bumi ini harus dilakukan secara sukarela oleh Anda. Kami tidak akan memaksa Anda. Bagaimanapun, ini melibatkan seluruh dunia surga dan manusia. Dan itu mungkin mempengaruhi kultivasi dan kenaikanmu. Tapi ada satu hal. Jika kamu benar-benar menerobos formasi besar langit dan bumi, anggota banyak berterima kasih padamu saat kamu naik ke surga. Kata nenek moyang pola ilahi, senior. Jangan khawatir, saya menjadi sukarelawan. Ketika kekuatan saya sedikit meningkat, saya akan datang ke senior Aradimen untuk mempelajari pola sihir. Kemudian saya akan menemukan cara untuk menerobos formasi besar langit dan bumi dan memberi kamu kebebasanmu. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh, hahaha, oke, aku menunggumu. Aradimen tertawa keras, senior, masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Jadi aku tidak bisa tinggal bersamamu di sini, dan aku tidak bisa pergi setelah mempelajari semua pola ketuhanan. Saya juga berharap senior bisa menjadi bangsawan dan biarkan saya pergi. Chen Ping berdoa kepada leluhur pola ilahi, jika Anda benar-benar selesai mempraktikkan semua pola ketuhanan, Anda bahkan tidak akan tahu berapa umur monyet itu. Tentu saja, saya meminta Baik Xiao untuk membawa Anda keluar, dan juga meminta Baik Xiao untuk membantu Anda dengan hal-hal yang Anda janjikan pada Gu Tianchao. Hanya saja Gu Tianchao berperilaku buruk dan tidak cocok menjadi pemimpin sekte Liang Yi. Biarkan dia menjadi wakil pemimpin sekte. Anda harus tetap menjadi pemimpin sekte. Saat kamu pergi, Gu Tianchao akan mengelola sekte Liang Yi, sehingga kamu dapat mengontrolnya. Nenek moyang pola dewa berkata kepada Chen Ping, ketika Chen Ping melihat bahwa leluhur Shen Wen sudah mengetahuinya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika dia diminta menjadi pemimpin sekte, dia akan menjadi pemimpin di sini untuk mengelolanya. Manajemennya masih diserahkan kepada Gu Tianchao. Tidak ada perbedaan antara Gu Tianchao, wakil pemimpin sekte, dan ketua sekte. Semuanya tergantung pada seniornya. Tapi kakak senior Bai tidak pernah meninggalkan tempat ini. Bisakah dia membawaku keluar? Chen Ping bingung.
Anda harus tahu bahwa baik kau mengatakan bahwa dia tidak pernah pergi dari sini. Dia hanya tidak mau keluar dan bersembunyi di dunia kecil ini untuk berlatih. Saya tidak mengontrolnya. Dia bisa keluar kapanpun dia mau. Apalagi dia sudah berkali-kali ke Liang Yimen. Orang-orang dari Liang Yimen yang ingin bertemu denganku dibawa masuk olehnya. Kata nenek moyang pola ilahi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Bai Chai berbicara tentang perasaannya untuk waktu yang lama. Karena dia tidak ingin meninggalkan tempat ini sama sekali. Saat itu, Chen Ping merasa kasihan pada orang ini. Tetapi sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar mengkhawatirkannya. Terima kasih senior. Chen Ping bangkit dan bersiap untuk pergi dari sini. Tetapi ketika Chen Ping berbalik, Patriark Tanda Ilahi berbicara lagi. Jangan ambil semua batu giok darah itu, hanya ada 2 yang tersisa. Mari kita bersaudara pulih. Kami tidak akan berkompetisi lagi mulai sekarang. Kami hanya akan menunggu dengan tenang sampai Anda menerobos formasi besar langit dan bumi dan kembali ke surga. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tersipu. Dia setuju dengan Gu Tianchao hanya untuk giok darah dari Sekte Liang Yi. Sekarang nenek moyang pola dewa mengatakannya secara langsung, saya merasa sedikit malu. Jadi begitu, Chen Ping mengangguk. Setelah Chen Ping keluar dari rumah jerami, Bai Chai menyeringai pada Chen Ping dan berkata, adik laki-laki, ikut aku. Bai Chai membawa Chen Ping ke Liang Yimen, tapi leluhur pola ilahi dan arai demon terus minum. Kakak senior, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan anak ini untuk menerobos formasi besar langit dan bumi dan membiarkan kita kembali ke surga? Arai iblis bertanya kepada leluhur tentang pola ilahi. Nenek moyang pola ilahi perlahan mengulurkan jari dan tidak berbicara. 100 tahun, iblis formasi tampak terkejut. Ini tidak mungkin. Orang ini mungkin tidak akan mampu menembus alam kesengsaraan dalam 100 tahun. Bagaimana dia bisa menembus formasi besar langit dan bumi ini? Ini bukan 100 tahun, kata leluhur pola ilahi. Itu 1000 tahun, arai demon menenangkan. Itu masih mungkin dalam 1000 tahun. Tapi kami berdua bersaudara masih menghabiskan waktu di sini. Saat kami kembali ke surga, seluruh surga akan berbeda. Orang-orang tua yang bersama kita memiliki pelatihan ribuan tahun dan mungkin jauh lebih kuat dari kita. Mereka pasti akan ditertawakan. Adik junior, kenapa pesimis sekali? Bukankah hanya 1 tahun saja? Nenek moyang pola dewa tertawa dan berkata, 1 tahun? Setelah mendengar ini, iblis formasi buru-buru menggelengkan kepalanya. Berhentilah membuat masalah. Anak ini menerobos formasi langit dan bumi dalam 1 tahun. Bagaimana mungkin? Itu sama sekali tidak mungkin. Adik laki-laki, pernahkah kamu memperhatikan bahwa identitas anak laki-laki ini sangat tidak biasa? Jangan dipikir-pikir. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dapat membunuh seorang biksu Mahayana, dan dia memiliki aura 3 ras di tubuhnya. Dia adalah seorang biksu muda, tetapi dia memiliki ruang asal yang luas dan telah menguasai beberapa jenis api pamungkas. Hanya dalam beberapa hari, dia memadatkan pola ketuhanan kelahiran, dan dalam beberapa jam, dia mempelajari beberapa benih pola ketuhanan. Pola sihirmu juga terkondensasi dalam sekejap, dan itu juga dapat membuat pola ketuhanan dan pola sihir saling berhubungan. Apakah kamu tidak memperhatikan perasaan dari perilaku anak ini? Kata nenek moyang pola ilahi. Kenapa?
Arai Demon bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak menggunakan otakmu sama sekali. Sekarang kamu bisa mengetahui pola sihir kelahiran yang telah dia padatkan sendiri. Nenek moyang pola ilahi tersenyum dan berkata, "Jangan bilang, aku belum memeriksa orang ini." Setelah Arai Demon selesai berbicara, dia dengan ringan menyentuh kekosongan dengan jarinya, dan sebuah pola ajaib muncul. Dalam sekejap, mata Arai Demon melebar, dan gelas anggur yang dia pegang jatuh ke tanah dengan keras. "Senior, kakak, dia sebenarnya adalah wujud asli dari naga emas, putra naga." "Apakah dia anak orang itu?" kata iblis susunan dengan ngeri. "Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa dalam 1 tahun, formasi besar langit dan bumi ini mungkin akan hancur." Nenek moyang pola ilahi mengangguk dan berkata, setelah Arai Demon tenang beberapa saat, dia berkata dengan semangat, "Hahaha, mungkin bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tapi dalam setengah tahun, kita bisa kembali ke surga. Kami berdua masih ingin menerima seseorang sebagai murid kami. Ini sungguh memalukan. Jika para bau di surga itu mengetahui hal ini, mereka akan menertawakan kami selamanya. Jika dia tidak memadatkan pola ketuhanan kelahiran, saya tidak akan menggunakan pola ketuhanan kelahiran untuk menyelidikinya. Siapa yang mengira identitasnya? Identitasnya sekarang tersembunyi dengan baik. Saya khawatir tidak banyak orang yang dapat melihatnya, jadi kita harus merahasiakan masalah ini," kata nenek moyang pola ilahi. "Kakak senior, jangan khawatir, kami akan berada di sini sepanjang hari, dan kami tidak akan bisa memberitahu orang lain." Dengan identitas seperti dia, semakin kuat kekuatannya, semakin dalam identitas itu disembunyikan. Saya khawatir dia hanya akan terungkap pada akhirnya. Tempat kecil seperti alam surgawi sebenarnya bisa menyembunyikan putra naga. Arai iblis menghela nafas sebentar. Mungkin dia bahkan tidak tahu identitas aslinya, jadi kita berdua bisa menunggu saja. Nenek moyang dari pola ilahi tersenyum ringan. Arai Demon dan leluhur pola ilahi mengangkat gelas mereka dan minum lebih banyak dan lebih bahagia. Liang Yimen, Gu Tianchao sangat tertekan saat ini. Dia setuju dengan Chen Ping. Tetapi sekarang Chen Ping tidak melihat seorang pun hidup, tidak ada mayat, dan tidak ada berita sama sekali. Hari pemilihan pemimpin sekte akan segera tiba. Gu Tianchao tahu bahwa dengan kualifikasinya, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin sekte. Jika tidak, dia tidak perlu bergabung dengan Chen Ping. "Elder Gu, Tuan, silakan datang ke sini." Pada saat ini, seorang murid sekte Liang Yi datang dan berkata. Gu Tianchao mengangguk, lalu bangkit dan menuju ke aula utama. Ada banyak orang di aula utama. Kebanyakan dari mereka adalah pejabat senior sekte Liang Yi. Peng Wu, penguasa gerbang Liang Yi, sedang duduk di atas tahta. Sistem sekte Liang Yi berbeda dengan sistem sekte lainnya. Setiap 20 tahun, sekte tersebut akan mengadakan pemilihan pemimpin sekte. Jika pemimpin sekte tidak cukup kuat, atau tidak populer di kalangan masyarakat, dan didorong oleh orang lain, maka dia hanya bisa duduk santai sebagai penatua dan terus menunggu kesempatan berikutnya. Sistem seleksi ini memiliki kelebihan, yaitu siapapun mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte, dan juga dapat menghalangi pemimpin sekte untuk berkomentar. Namun, setelah ratusan ribu tahun penggantian, meskipun sistem ini masih ada, namun menjadi tidak efektif.
Setelah setiap pemimpin sekte berkuasa, dia akan bekerja keras untuk mengembangkan kekuatannya sendiri, dan menggunakan kekuatan di tangan pemimpin sekte untuk mempercepat budidayanya. Dengan cara ini, bahkan jika periode 20 tahun telah tercapai, tidak ada yang berani memilih pemimpin sekte, dan pemimpin sekte asli akan tetap bertanggung jawab. Tuan, apakah Anda mencari saya? Setelah Gu Tianchao melihat master sekte, dia bertanya dengan panik. Dia ingin merebut posisi pemimpin sekte, tetapi dia tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bagaimanapun, hati orang-orang sedang berperang satu sama lain. Jika Peng Wu mengetahuinya, Gu Tianchao akan tahu bahwa itu akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di sekte Liang Yi. Itu sebabnya Gu Tianchao mencari bantuan dari kekuatan eksternal. Hanya dengan intervensi kekuatan eksternal barulah Peng Wu bisa digulingkan. Tetua Gu, hari pemilihan pemimpin sekte akan segera tiba. Bagaimana menurutmu? Peng Wu menghadapi Gu Tianchao bertanya, tentu saja, pemimpin sekte dipilih untuk masa jabatan berikutnya. Sekte Liang Yi kami menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan pemimpin sekte. Ketika Gu Tianchao melihat ini, dia dengan cepat menyanjungnya. Tanpa kekuatan absolut untuk menggulingkan Peng Wu, Gu Tianchao tidak akan melawan Peng Wu dengan cara apapun. Hahaha, Penatua Gu masih memahami keadilan. Tetapi saya mendengar bahwa Penatua Gu pergi menemui leluhur pola ilahi beberapa hari yang lalu. Peng Wu tiba-tiba menjadi sedikit kedinginan dan berkata, Gu Tianchao mengguncang pola ketuhanan sedikit, lalu mengangguk dan berkata, ya, saya pergi menemui leluhur pola ketuhanan, karena saya memiliki kebingungan tentang kultivasi, dan saya berharap leluhur dapat menjernihkannya. Benarkah? Kamu pasti tahu bahwa kalian para tetua yang ingin bertemu dengan leluhur pola ketuhanan hanya memenuhi syarat setiap 50 tahun sekali. Kamu hanya menggunakan kualifikasi ini karena sedikit kebingungan. Kamu tidak bertemu dengan leluhur. Apakah kamu punya hal lain? Bukankah kamu pergi untuk melaporkanku? Peng Wu bertanya dengan dingin, tidak. Aku benar-benar ingin meminta nasihat. Aku tidak mengadu pada pemimpin sekte. Bagaimana aku bisa menyia-nyiakan kualifikasi penting itu hanya untuk mengadu padamu? Gu Tianchao dengan cepat melambaikan tangannya. Tapi saat ini, dahi Gu Tianchao sudah dipenuhi keringat dingin. Tidak apa-apa jika tidak. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa Anda, Penatua Gu, bertekad untuk menjadi kepala sekte. Saya tidak begitu mempercayainya. Bagaimanapun, saya telah sangat baik kepada Penatua Gu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, kamu diam-diam keluar untuk mencari pekerjaan pribadi dan mendapatkan uang pribadi. Aku juga menutup mata. Aku telah memperlakukanmu dengan baik. Peng Wu sengaja memukul Gu Tianchao, Master Sekte sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa memiliki ide untuk menjadi Master Sekte? Saya akan mengangkat tangan untuk merekomendasikan pemimpin sekte agar terus dipilih kembali. Di sekte Liang Yi kami, tidak ada orang yang lebih cocok daripada pemimpin sekte. Gu Tianchao dengan cepat mulai menyanjung. Jika Peng Wu tidak senang dengan hal ini, maka hidupnya di Liang Yi Men akan sulit di masa depan.